akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, jadi perusahaan dagang ini sifatnya berbeda gitu ya dengan manufaktur, sifatnya berbeda juga dengan perusahaan jasa gitu ya. Terutama dalam hal pengelolaan sistem persediaan. Nah, jadi dalam hal pengelolaan persediaan itu nantinya dikenal ada yang namanya metode gitu kan perpetual dan dikenal juga dengan metode periodikal ya. Nah, jadi karakteristik di dagang perusahaan dagang itu disitulah khususnya gitu ya dalam hal pencatatan mutasi persediaannya. Nah, sebagai bagian dari kebijakan akuntansi perusahaan yang harus diungkapkan gitu ya kepada pemegang saham dan diungkapkan kepada otoritas pajak ya. Harus diungkapkan kepada pemegang saham dan otoritas pajak ya karena berbeda metode penilaian persediaan dan berbeda penilaian pencatatan persediaan dampaknya ke laporan keuangan ya kan dampaknya ke laporan keuangan nanti akan kita lihat bagaimana kalau misalnya persediaan itu disajikan ke laporan keuangan apakah laba menurun atau labanya merugi gitu ya. Nah ini kita lihat perusahaan dagang ya. Pada Tesco, ya Carrefour, nah itu sifatnya jual dan beli barang, gitu ya. Nah, jual dan beli barang dari pedagang besar ke pelanggan. Nah ini aktivitas utama dalam menghasilkan pendapatannya, yang disebut dengan sales ya, atau disebut dengan sales revenue. Nah karakteristik dari perusahaan dagang itu adalah harga pokok penjualan ya, yang disebut dengan COGS. Jadi harga pokok penjualan di sini itu mengurangi ya pendapatan yang untuk menghasilkan laba kotor ya dan tujuannya menghasilkan laba bersih. Nah, sifat dari operasi perusahaan dagang itu dia jual barang mendapatkan uang kas ya. Nah, ini karakteristiknya. Beda dengan jasa. Kalau dia jasa jual jasa, ini jual barang. Nah, aliran biayanya meliputi ada nantinya menghitung persediaan dagang barang dagang awal, menghitung persediaan barang dagang akhir, menghitung harga pokok pembelian dan menghitung harga pokok penjualan. Semuanya akumulasi dalam menghitung barang yang siap dijual. Nah, itu ya. Maka dalam menentukan aliran biaya tadi ya, itu diakuilah metode pencatatannya yang dikatakan dengan metode perpetual. Metode perpetual itu metode apa? Nah, metode perpetual di sini adalah mencatat nilai persediaan secara detail, ya, detail record. Nah, detail record dari tiap-tiap jenis persediaan yang dijual ataupun juga yang dibeli. Nah, jadi kalau katanya mencatat dari persediaan barang yang dijual dan yang dibeli, maka berapa harga pokok, berapa harga jual, begitu kan? Ya, maka harga pokok dan harga jual kapan diakui? Ketika terjadinya penjualan, ya. Jadi ketika terjadinya penjualan langsung diakui harga jual dan harga pokok. Ya, itu namanya perpetual system. Nah, rata-rata perusahaan ya tergantung gitu kan, apakah menganut metode perpetual atau juga periodikal. Nah, itu tergantung kebijakan dan karakteristik perusahaan ya. Nah, contoh dari periodik sistem itu ya bahwasanya uh, rumusnya untuk menghasilkan harga pokok penjualan itu yaitu persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian maka dapatlah hasil yang namanya barang yang siap dijual ya barang yang siap dijual dikurangi persediaan akhir yang namanya harga pokok penjualan. Nah, jadi sistem periodik di sini menunjukkan bagaimana caranya persediaan barang dagangan awal itu ditentukan atau persediaan barang akhir itu ditentukan. Ya, yang dari namanya yang disebut dengan stock of name, ya, pemeriksaan fisik nilai persediaan, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untungnya apa sih kalau dengan perpetual itu? Ya, jadi dengan metode perpetual itu adalah pendekatan tradisional yang menghitung ya nilai tertinggi dari suatu barang dan jasa, ya, dan juga menghitung kuantitas serta biaya persediaan. Ya, menghitung entitas dan biaya persediaan yang ada di tangan pada saat tertentu, gitu ya. Dan juga menyajikan pengendalian atas persediaan ya dibanding dengan metode periodik. Nah, kalau dia metode periodik ya tidak akan dapat diketahui harga pokok. Kenapa? Karena sistem periodik itu sangat ditentukan dari stock of name ya pada tanggal tertentu. Mau tutup buku gitu ya, mau akhir tahun. Nah, biasanya itu yang motivasi dilakukannya stock of name terhadap persediaan. Nah, itu.
Nah, kita lihat bagaimana mencatatkan sistem perpetual ini. Nah, jadi dengan sistem perpetual syaratnya dicatat, ada dokumen sumbernya yang namanya PO, ya, purchase invoice, ya, purchase order, ya, berasal dari purchase order. Jadi nama bukti yang mendukung dari purchase order itu adalah namanya purchase invoice. Jadi invoice pembelian. Ya, jadi invoice pembelian dari kepada siapa dibelinya, ya, sama siapa belinya, kode barangnya apa, deskripsi barangnya apa, kuantitasnya apa, gitu ya, harganya berapa, total harganya berapa, total keseluruhannya berapa. Itu yang tertuang pada yang namanya purchase invoice. Ya, ada namanya invoice number, ya. Nah, jadi kalau misalkan di audit pembelian katanya. Jadi kalau audit pembelian, dokumen yang harus disiapkan adalah purchase order-nya, gitu kan. Jadi dari purchase order-nya dikonfirmasi apakah benar, ya, apakah apa gitu ya, apakah ada gitu ya keberadaannya, ya. Nah, bagaimana mencatat purchase invoice? Ya, dicatat ya secara periodik. Ya, dicatatlah sebagai pembelian. Nah, jadi yang berdampak meningkatnya nilai persediaannya. Jadi persediaan bertambah, utang bertambah. Nah, itu. Nah, bagaimana ongkos angkut? Nah, ongkos angkut di situ dibebankan sebagai boleh dianggap sebagai operating expense. Dan sifat ongkos angkut itu apakah dia FOB shipping point atau FOB destination. Jadi FOB shipping point, ya barang itu sampai di kendaraan saja tanggung jawabnya si penjual. Tapi kalau FOB destination, tanggung jawabnya si penjual berada pada saat di gudang, ya, atau sampai barang itu di rumah. Nah, jadi beda ya. Akumulasi biayanya tentu saja FOB shipping point itu lebih rendah ditanggung oleh si penjual, ya kan, dibanding dengan FOB destination. FOB destination itu besar gitu kan. Nah, itu dia. Nah, jurnalnya inilah ya. Jadi setiap dari apa ya, pembelian persediaan, menambah persediaan dan mengurangi kas, ya. Ya, ongkos angkut dicatat boleh terpisah, gitu ya, boleh dianggap sebagai beban, ya. Jadi dianggap beban pengiriman, debit, kreditnya cash, ya. Lah, Bapak Ibu. Nah, juga di dalam perusahaan dagang lazim terjadi yang namanya retur pembelian. Nah, jadi kalau katanya retur pembelian, maka mengurangi nilai pembelian. Nah, jadi mengurangi nilai pembelian, maka pembeliannya di kredit, gitu ya. Atau juga penyisian pembelian. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, misalkan Sauk Stereo mengembalikan barang 300 kepada audio supply, gitu ya. Maka jurnalnya adalah account payable, kreditnya inventory, ya. Nah, begitu juga di dalam transaksi perusahaan dagang lazim ada namanya purchase discount. Ya, diskon pembelian. Kenapa diskon pembelian? Ya, karena setiap kita pembelian, ya, biar supaya menarik gitu ya, ada diskon, ya. Jadi salah satu kebijakan diskon yang ditawarkan penjual yaitu dengan sistem 2/10 N per 30. Nah, jadi di situ mendapatkan diskon 2% dalam periode waktu 10 hari. Lewat 10 hari, 2%-nya nggak dikasih. Ya, artinya bayar penuh utangnya, ya. Nah, itu syaratnya 2/10 N per 30. Atau syaratnya 1/10 N per 3 EOM, ya, end of the month, akhir bulan. Jadi diberikan 1% jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari bulan depan, gitu kan. Nah, itu 1/10 IOM, ya. Atau juga N/10 IOM. Jadi dalam jumlah tertentu dalam waktu 10 hari di bulan berikutnya didapatkan diskon. Diskonnya nanti diapakan, ya, ditentukan. Gitu. Jadi kalau diskon bagaimana jurnalnya? Ya, diskon itu jurnalnya ya account payable, utang berkurang, ya kan. Inventory berkurang karena jual, ya. Itu dia, kas berkurang. Nah, berikutnya, ya, jadi resume dari transaksi pembelian diposting di mana di buku besar inventory. Karena adanya tadi ongkos angkut, ya masuk ke inventory. Karena ada retur, ya di kredit, ya, dari inventory. Jadi mengurangi nilai inventory. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di sini.
Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Berikutnya, jadi kalau ada katanya diskon, dia membeli barang gitu ya, maka inventory debit, kreditnya utang ya, dan juga pembayaran atau retur ya account payable, kreditnya inventory gitu ya. Nah, sekarang mencatat penjualannya dengan sistem perpetual. Ya, bagaimana jurnalnya? Nah, jadi setiap penjualan itu ada nama dokumen sumbernya yang namanya sales order gitu ya. Sales order akan menerbitkan yang namanya sales invoice. Jadi sales invoice itu isinya kepada siapa barang itu dijual, kode barang itu apa, keterangan barang itu apa, kuantitasnya berapa, harganya berapa, total harganya berapa ya. Jadi dalam mencatat dengan metode perpetual itu langsung dicatat ya, harga jual dan harga pokok. Nah, itu ya dua. Jadi langsung dapat diketahui laba kotornya. Ya, misalnya saya jual pulpen gitu kan. Pulpen itu berapa dijual? 5.000. Harga pokok pulpen berapa? 2.000. Maka laba kotornya 3.000 gitu kan. Maka diketahui ya ini jurnal penjualannya secara piutang dan menimbulkan harga pokok ya, harga pokoknya timbul dan kreditnya nilai persediaannya itu ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan dari jurnal ini. Cukup jelas ya. Nah, begitu juga ya inilah dia. Ini jurnal lazim dari transaksi perpetual ya. Nah, sekarang retur penjualan. Kenapa ada retur? Ya karena barangnya ya ini ya perlu diretur ya, dikembalikan, cacat gitu kan, nggak sesuai dengan spek, nggak sesuai dengan pesanan, maka terjadilah retur. Maka untuk mencatat terjadinya retur ya penjualannya itu di debit, kemudian mencatat harga pokok ya. Jadi jurnalnya tanggal 4 mencatat penjualan dan mencatat harga pokok ya. Nah, jadi retur itu ya tidak dikurangkan ya dari sales. Ya, tetapi langsung aja kita jurnalkan penyisihan piutang. Nah, ya, penyisian penjualan ya, penyisian dari penjualan ya. Sales return langsung aja dibuatkan. Sales return and allowance, kreditnya account receivable. Dampaknya harga pokok berkurang, persediaan bertambah ya. Nah, itu retur. Nah, jadi retur inilah ya. Berikutnya diskon. Ya, biasa ya kalau di penjualan kita berikan diskon. Supaya apa? Orang bayarnya, orang mau beli barang dan juga membayarnya cepat. Maka ada namanya diskon. Jadi diskon itu ya dalam menghasilkan net sales ya. Jadi penjualan kotor dikurangi retur penjualan, dikurangi diskon penjualan, dapatlah penjualan bersih. Itu ya. Nah, itulah yang kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyajian laporan keuangannya. Ya, penyajian laporan keuangannya ya lazim gitu ya. Adanya jurnal penyesuaian. Kenapa adanya jurnal penyesuaian? Ya karena untuk menyesuaikan nilai stok yang awal dan yang akhir gitu ya. Nah, jadi jurnal inventory ya, adjusting entries ya semuanya dampaknya kemana? Ke harga pokok dan ke persediaan ya. Nah, langsung juga jurnal penutup ya. Jadi kita menutup semua perkiraan penjualan di debit ya dan income summary di kredit. Kemudian juga beban-beban yang semulanya di debit menjadi di kredit ya. Saya kira closing entry sudah kita bahas ya minggu lalu. Nah, berikutnya penyajiannya di laporan keuangan. Ya, prepare financial statement for merchandising company. Nah, bagaimana penyajian laporan keuangan perusahaan dagang? Nah, penyajian laporan keuangan perusahaan dagang itu tersaji di yang namanya 5 laporan keuangan. Di antaranya income statement ya. Income statement itu sales revenue dikurangi return dan juga discount ya. Oke. Nah, inilah ya. Kemudian gross profit, laba kotor. Laba kotor itu bagaimana cara menghitung laba kotor? Ya kurangkan aja penjualan dikurangi harga pokok, dapatlah laba kotor. Penjualan artinya penjualan bersih ya. Nah, itu.
Nah, menghitung persentase gross profit ya bagikan aja gross profit dibagi dengan net sales. Berapa persen gross profitnya? Nah, berarti semakin besar gross profit, maka semakin besar prestasi penjualan ya, prestasi marketing di sini. Nah, begitu juga menghitung beban ya. Jadi beban-beban semuanya terkumpul di operating expense ya. Nah, dan begitu juga pendapatan lainnya. Ya, pendapatan lainnya interest revenue, dividend revenue, rent revenue, atau juga gain. Semuanya di other income. Other expense ya, adanya kerugian atau juga adanya interest expense ya. Nah, inilah kalau kita lihat mau penyajiannya di laporan di laba rugi ya. Jadi ciri dari laporan laba rugi perusahaan dagang adalah ada yang namanya cost of goods sold. Jadi net sales dikurangi cost of goods sold, dapatlah gross profit ya. Untuk mendapatkan laba bersih, gross profit dikurangi operating expense dan other income atau other expense. Nah, dapatlah laba bersih. Nah, jadi sales, gross profit, operating expense, other income, dan juga net income. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, baik. Lalu di penyajiannya ada namanya comprehensive income statement. Jadi comprehensive income statement itu di luar aktivitas operasi normal yang menghasilkan pendapatan atau kerugian. Ya misalnya keuntungan dari penjualan surat berharga itu jangan dimasukkan di income statement ya, tetapi di comprehensive income statement. Pisah dia. Jadi kalau dulu namanya extraordinary, gitu kan. Nah sekarang laporan keuangannya terpisah. Nah, jadi yang namanya comprehensive income statement yang bukan berasal dari operasi normal perusahaan, namanya comprehensive income statement. Nah, untuk penyajian perusahaan dagang itu cukup satu aja ya, namanya di statement of financial position. Jadi namanya inventory atau disebut dengan merchandise inventory. Nah, itu yang bedanya dengan manufaktur ya. Jadi kalau manufaktur inventory terdiri dari 3, raw material, work in process, finished good. Nah, tapi kalau di perusahaan dagang langsung aja merchandise inventory ya atau inventory aja. Nah, jadi nggak dipisahkan ya berdasarkan pada raw material karena nggak ada produksi gitu ya, nggak ada penggunaan bahan mentah. Nah, ini yang membedakan antara dagang dengan manufaktur. Oke, silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Itulah bedanya ya antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur ya. Dan ini perkiraan-perkiraan yang masuk di laporan keuangan ya. Ini bisa dihafal. Nah, jadi kalau mau penyajian di worksheet-nya inilah ada ya. Jadi adanya sales return, sales discount, nah, lazim dalam perhitungan worksheet ya di perusahaan dagang. Silakan kalau ada yang mau bertanya, diskusi kita Bapak Ibu. Cukup jelas lah ya, dagang dengan manufaktur. Nah, kemudian mencatatkan ya inventory secara periodik. Nah, kalau dia secara periodik apa ya? Tergantung ya. Secara periodik itu inilah jurnalnya. Jadi kita mencatatkan ke pembelian. Nah, namanya pembelian ya. Jadi pembelian di debit, kreditnya hutang. Kalau tadi secara perpetual persediaan ya, inventory di debit, kreditnya account payable. Nah, itu yang membedakan antara metode perpetual dengan metode periodikal. Cukup jelas ya bedanya. Nah, jadi akun-akun yang digunakan satu akun inventory, satu akun purchase. Purchase untuk yang dengan metode periodikal dan metode perpetual menggunakan akun inventory. Nah itu ya Bapak Ibu. Ongkos angkut ya biasa ya mencatat break in dan juga cash. Nah kenapa enggak break in atau transportation in expense? Kenapa enggak beban? Tapi kenapa dia hanya break in? Ya karena dalam hal ini dia akan ditambahkan di mana? Di post purchase gitu ya. Maka ongkos angkut itu harga barang, nilai barang sudah masuk ongkos angkut. Nah, jadi kita sebenarnya jangan terkecoh gitu kan. Ini kita jual barang bebas ongkos angkut udah ongkos angkut tidak dibebankan katanya. Sebenarnya bukan sudah tidak dibebankan, tetapi sudah add in di dalam pembeliannya.
Nah, makanya istilahnya di sini adalah break in, bukan break in expand, gitu ya. Jadi kalau dia break in expand berarti penjualan dibebankan, ya. Artinya ongkos kirim dibebankan menjadi beban perusahaan. Nah, tetapi kalau dia break in, ongkos kirim sudah all in di dalam nilai barang. Nah, maka apabila sudah all in di dalam nilai barang, maka namanya break in, ya, atau transportation in di dalam IFRS, ya, di dalam penyajian laporan keuangan perusahaan dagang ini. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Gitu ya. Nah, begitu juga kalau penyisihan, ada barang yang dikembalikan. Ya, kalau ada barang yang dikembalikan, utangnya berkurang, ya, dan purchase return, ya. Purchase return and allowance. Jadi di situ juga mendebit, ya, mendebit nilai purchase, ya. Nilai purchase-nya akan berkurang, ya, karena adanya retur. Nah, itulah. Nah, jurnalnya secara umum inilah ya. Jadi kalau dia perpetual itu inventory, kalau dia periodical purchase, ya. Tergantung ini kebijakan sama-sama diperbolehkan menurut standar internasional. Yang dianut perusahaan itu metode apa, gitu kan? Itu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Yang penting metode ini jangan apa gitu ya, di tengah jalan berubah metode. Misalkan dari Januari sampai Juli perusahaan pakai perpetual. Nah, berikutnya dari Juli ke Desember perusahaan pakai metode periodik. Nah, itu dampaknya kemana? Ke laba rugi. Ya, jadi laba ruginya nanti bisa kalau dengan sistemnya inventory ya dengan purchase itu berbeda, gitu ya. Nah, itulah. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan? Dan waktunya kita juga nggak lama-lama ini ya. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di chapter 5. Nanti minggu depan kita lanjutkan di chapter 6 ya. Atau ada nanti kuliah tambahan, boleh saja nanti diinformasikan ya kepada kita untuk diganti atau ditambah ya. Kalau misalkan mau kita tambah jam ya. Baiklah, saya kira itu saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.